Kini, kita lebih banyak duduk, lebih sering diam, lebih banyak berdoa. Namun jangan salah Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Motivasiku, ruang tenang untuk hati yang menua. Tempat berbagi nasihat lembut, doa, dan motivasi, agar usia senja dijalani dengan syukur, sabar, dan ketenangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita duduk sejenak. Tidak perlu tergesa-gesa. Hari ini kita tidak berlomba dengan siapapun. Tarik nafas perlahan, hembuskan dengan tenang. Ucapkan dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Jika hari ini Bapak dan Ibu mendengarkan renungan ini, mungkin ada satu perasaan yang sedang berdiam di hati. Perasaan tidak lagi dibutuhkan. Mungkin pernah terlintas dalam benak, sekarang aku sudah tua. Tenagaku sudah tidak seperti dulu. Anak-anak sudah mandiri. Peranku seakan selesai. Bapak, Ibu, jika perasaan itu pernah singgah, dengarkanlah baik-baik. Jangan sedih. Allah masih memberi peran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kesedihan lansia seringkali tidak bersuara, tidak berteriak, tidak menangis keras. Ia hadir diam-diam. Datang saat rumah mulai sepi, saat anak-anak sibuk dengan dunianya, saat tubuh tak lagi sekuat dulu. Kesedihan itu berbisik, aku masih berguna atau tidak? Namun ketahuilah, Allah tidak pernah menciptakan satupun hambanya tanpa tujuan. Dan tujuan hidup tidak pernah berhenti, hanya karena usia bertambah. Bapak dan Ibu, manusia sering menilai peran dari tenaga dan hasil yang terlihat. Tetapi Allah menilai peran dari niat dan ketulusan hati. Di mata dunia, mungkin peran Bapak dan Ibu sudah mengecil. Tetapi di sisi Allah, justru bisa jadi semakin besar. Allah berfirman bahwa Dia Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada, termasuk niat baik yang tidak lagi bisa diwujudkan dengan tenaga. Bapak dan Ibu, ketika tubuh melemah, peran tidak berhenti. Peran hanya berpindah bentuk. Mari kita jujur sejenak. Dulu peran kita mungkin besar secara kasat mata. Bekerja keras, mencari nafkah, mendidik anak, menjadi tulang punggung. Kini, kita lebih banyak duduk, lebih sering diam, lebih banyak berdoa. Namun jangan salah Bapak dan Ibu. Berdoa bukan peran kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa doa adalah senjata orang beriman. Dan doa orang tua termasuk doa yang paling cepat didengar Allah. Bisa jadi hari ini, rizki anak-anak lancar bukan karena usaha mereka semata, tetapi karena doa orang tua yang tak pernah putus. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah tidak memuliakan lansia dengan tepuk tangan dunia. Allah memuliakan mereka dengan pahala yang mengalir diam-diam. Saat Bapak dan Ibu bersabar dengan tubuh yang sakit, menahan emosi ketika merasa diabaikan, tersenyum meski hati sepi, memaafkan anak yang jarang bertanya. Semua itu dicatat sebagai peran. Peran kesabaran, peran keikhlasan, peran keteladanan. Dan peran-peran ini tidak semua orang mampu memainkannya. Bapak dan Ibu, dunia hari ini berubah cepat. Nilai mudah goyah, kesabaran langka, adab sering terlupa. Dan di tengah semua itu, Allah masih menempatkan Bapak dan Ibu sebagai penjaga nilai. Ketika Bapak dan Ibu menjaga sholat meski lemah, menahan emosi ketika merasa diabaikan, menjaga adab dalam keluarga, menjaga doa untuk anak cucu. Tanpa sadar, Bapak dan Ibu sedang mengajarkan iman dengan diam. Dan iman yang diajarkan dengan contoh lebih kuat dari 1000 nasihat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ada hari di mana Bapak dan Ibu merasa, aku tidak diajak mengambil keputusan. Pendapatku tidak lagi didengar.
Aku hanya pelengkap. Jika itu pernah menyakitkan, jangan langsung menyalahkan siapapun. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan satu peran baru. Peran ikhlas tanpa panggung. Dan peran tanpa panggung inilah yang sering pahalanya paling besar. Tidak semua peran harus terlihat. Tidak semua peran harus diakui. Ada peran menangis diam-diam di sepertiga malam, mendoakan anak dari balik sajadah, bersabar dalam sepi, rida dengan perubahan. Peran ini sunyi, tetapi langit sangat mendengarnya. Allah tidak membutuhkan sorak-sorai manusia untuk memberi pahala. Bapa dan Ibu, Allah tidak pernah meminta kita kuat selamanya. Allah hanya meminta kita jujur sebagai hamba. Ketika tubuh lemah dan hati berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu lagi." Itu bukan kelemahan. Itu adalah ibadah tertinggi, pengakuan ketergantungan kepada Allah. Dan doa orang yang lemah sangat dekat dengan pertolongan Allah. Bapa dan Ibu yang Allah cintai, selama nafas masih ada, selama hati masih berzikir, selama doa masih terucap, peran belum selesai. Bahkan saat seseorang terbaring lemah, jika ia sabar dan ridho, pahalanya terus mengalir. Allah Maha Adil. Tidak ada satupun detik usia senja yang dibiarkan tanpa nilai. Di usia muda, kita sibuk membuka pintu dunia. Di usia senja, Allah mengajak kita menutup perjalanan dengan indah, menutup dengan hati yang damai, dendam yang dilepas, masa lalu yang diikhlaskan, dan Allah yang selalu diingat. Dan itu bukan peran kecil, itu adalah peran terakhir yang sangat menentukan. Bapa dan Ibu, saat sedih datang, jangan dilawan dengan marah. Hadapi dengan amal ringan. 1. Ucapkan istighfar pelan-pelan. 2. Bacakan sholawat meski lirih. 3. Doakan anak-anak, sebut namanya satu persatu. 4. Ucapkan, "Ya Allah, aku ridho dengan peranku hari ini." Kalimat sederhana itu bisa menenangkan hati lebih dari apapun. Bapa dan Ibu yang dirahmati Allah, saat hari ini tidak ada yang memanggil, Allah memanggil. Jika hari ini tidak ada yang meminta, Allah meminta doa. Jika hari ini tidak ada yang memuji, Allah mencatat pahala. Jangan sedih, Allah masih memberi peran. Mari tutup dengan doa dalam hati. Ya Allah, jika peranku di dunia mulai mengecil, besarkanlah nilainya di sisimu. Jika tubuhku melemah, kuatkanlah imanku. Dan jika Engkau memanggilku nanti, panggillah aku dalam keadaan Engkau ridho. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih telah menemani motivasi Q hari ini. Semoga setiap kata menjadi penenang hati dan setiap detik menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus saling menguatkan di usia senja yang penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.